implementasi kurikulum merdeka pada satuan pendidikan mengharuskan guru untuk mengubah cara mengajarnya dengan pendidikan berpusat pada guru dengan segala kompetensinya menjadi pendidikan berpusat pada peserta didik dengan potensi yang dimiliki dengan karakteristik pada peserta didik itu sendiri. Latar belakang pemilihan praktik pembelajaran ini timbul dari permasalahan pembelajaran, yaitu pertama, motivasi dan hasil belajar peserta didik dalam proses pembelajaran rendah. Yang kedua, media yang dipakai dalam proses pembelajaran kurang menarik. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran peserta didik masih pasif dalam berinteraksi di dalam pembelajaran. Yang keempat, kurangnya nilai-nilai kearifan lokal dalam proses pembelajaran di kelas. Adapun tantangan untuk mencapai tujuan yaitu melaksanakan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan peserta didik dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Kedua, penggunaan metode pembelajaran yang menarik dengan metode gallery work. Yang ketiga, mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam proses pembelajaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda. Siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum memulai, marilah kita dulu tepuk fokus saya dulu. Bisa mesin? Bisa. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. terima kasih, tepuk tangan dulu. Ramadhani, Aliana, tidak senyum ya. Alhamdulillah semuanya senyum. Saya jelaskan senyum itu sama dengan kemenangan ya. Tidak ada orang yang habis bertanding itu senyum kalau kalah. Ya. Ada keyakinan kelas supaya pembelajaran kita lancar. Pertama itu sopan dalam berbicara. Karena sudah kirim di grupnya itu, ada yang kemarin itu. Coba ada itu timnya. Langsung diisi itu, langsung diisi. Kelompok 3 pakai. Maksudnya dengan tujuan pembelajaran pertama, memahami konsep delta sebagai reaksi dan hasil perubahan entalpi Adalah jadi seperti yang di atas, persamaan kemudiannya adalah persamaan yang digunakan untuk menjelaskan Di sini saya akan bertanya apa pengertiannya perubahan entalpi. Jadi perubahan entalpi itu ada suatu jumlah panas yang terlibat dalam reaksi kimia dan di mana pada tekanan tetap dan terbagi menjadi dua, ada reaksi eksotermis yang di mana melepaskan panas sehingga deltanya lebih kecil daripada nol. Apa itu diagram entalpi? Diagram entalpi dalam kimia seringkali digunakan untuk menggambarkan informasi energi dalam reaksi kimia. Hasil diskusinya, silakan. Naila. Baik, jadi dalam pengertian dari perubahan entalpi dan juga sistem dan lingkungan itu Kelompok 2 bisa disimpulkan siapa yang siap? Silakan Aisyah.
Baik dari tadi terdapat reaksi endoterm dan eksoterm yang memiliki dua perbedaan, di mana endoterm yaitu reaksi kimia yang menyerap cahaya. Tiga, siapa yang bisa menyebutkan hasil diskusinya? Silakan kau lihat. Jadi persamaan termokimia adalah persamaan yang digunakan untuk mengetahui atau menjelaskan perubahan panas yang terjadi atau diistilah dengan entalpi. Untuk kelompok 4, siapa yang bersedia untuk menyimpulkan? Silakan. Ismalia. Secara keseluruhan, diagram entalpi adalah suatu alat visual yang membantu mengukur atau menghitung suatu perubahan energi. Oke, setelah belajar kita tentang materinya, ada nilai kearifan lokal yang kita bentuk pada anak semua, yaitu sifat tahu, sifat ingat, sifat lebih. Untuk sifat tahu, siapa yang bisa menjelaskan? Silakan. Jadi sifat tahu itu dalam bahasa Indonesia dapat didefinisikan sebagai memanusiakan manusia, di mana seperti tidak saling menjatuhkan ketika manusia lain merasa bantuan, kita juga harus membantunya. Tepuk tangan untuk temannya. Dasar. Jadi sepakat lebih adalah dalam di Bugis yaitu merujuk pada suatu saling menghargai atau saling menghormati orang lain seperti yang tadi terjadi antara interaksi di kelas ini saat mengunjungi di kelompok lain dan diberikan pendapat mengenai materi tersebut. Untuk nilai kearifan lokal si PKI, siapa yang bisa jelaskan Anda? Baik, sifat si pekainge dalam bahasa Indonesia dapat diartikan yaitu saling mengingatkan satu sama lain. Misalnya teman kita ada yang kelupaan dengan materi pelajaran, maka kita sebagai teman yang baik, alangkah baiknya mengingatkan. Alhamdulillah kita sudah masuk di sesi terakhir pembelajaran hari ini, yaitu refleksi. Sebelumnya saya mau tanya Anda, apakah Anda hari ini belajarnya senang? Apakah Anda bahagia? Mudah-mudahan bisa diterima materinya dengan baik. Apa bisa diterima dengan baik Anda? Iya. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman. Jadi baik, di sini saya akan memberikan sedikit pengalaman saya tentang belajar kimia yang dengan menggunakan pembelajaran diferensiasi dengan Gallery Wall. Nah, di mana ketika saya belajar kimia itu saya berkeliling ke tempat-tempat semua teman-teman saya untuk memamerkan pembelajaran-pembelajaran yang sudah mereka tulis di kertas manila gitu. Jadi saya merasa sangat-sangat bangga, sangat-sangat senang dan sangat-sangat membuat saya lebih kreatif dengan pembelajaran tersebut karena menarik. Dan juga untuk itu saya bisa belajar banyak karena teman-teman saya juga menghargai saya ketika datang di Gallery World karena pembelajarannya itu berbasis sifat tahu, sifat ingat dan sifat lebih. Adapun refleksi hasil pembelajaran yaitu peserta didik bersemangat dan bahagia setelah menerima pembelajaran berdiferensiasi dengan metode Gallery World terintegrasi dengan kearifan lokal. Peserta didik lebih aktif dalam berinteraksi dengan teman-temannya dalam Gallery World. Peserta didik dapat memecahkan masalah dan mampu berpikir kritis. Peserta didik menerapkan kearifan lokal budaya Bugis yaitu sifat tahu, sifat lebih, sifat ingat. Dengan demikian pembelajaran ini meningkatkan nilai-nilai akademis, juga mampu meningkatkan penguatan karakter peserta didik. Peserta didik juga mampu bertindak sesuai dengan kearifan lokal, berpikir kritis, dan bisa memecahkan masalah dalam pembelajaran.